Oke, baik. Selamat pagi. Sampai kita ketemu lagi di hari ini. Berarti sudah seminggu ya. Karena program kita ini memang di setiap hari Selasa pagi. Dan senang bisa menghadirkan kembali para narasumber untuk perbincangan yang luar biasa. Talkshow Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra, Messi Consulting, dan program ini rutin bisa Anda ikuti, bisa Anda tonton kembali juga di akun YouTube-nya Mercury di @radiomercury96 ya. Jadi kalau Anda tertinggal untuk perbincangan ini, silakan menontonnya atau kapan-kapan kalau misalnya Anda ingin mendalami lagi topik-topik luar biasa yang diangkat oleh teman-teman MSC untuk diskusi kita setiap Selasa pagi, silakan Anda tonton kembali di akun YouTube-nya Mercury. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe terutama ya, supaya akunnya bisa lebih berkembang lagi. Dan pagi hari ini saya berbicara atau kita akan memperbincangkan sebuah topik yang saya sendiri juga nul putul ini kalau orang Surabaya bilangnya. Tapi saya menyapa para narasumber dulu. Bu Nafi, kurang sehat tapi tetap semangat ya. Semangat Mas Aldi. Pasti habis ini menjadi lebih sehat ya. Amin, amin. Oke, amin. Saya juga sebenarnya sama gitu loh. Tapi yang paling sehat adalah Mbak Irna. Mbak Irna, sebentar saya cek dulu. Nanti kalau namanya salah saya bisa dihukum ini. Iya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Anda Irna Farhani, seorang yang sudah sangat senior, ya, praktisi HR yang sudah sangat senior. Iya, betul. Salam sehat, Mbak Irna. Salam sehat Mas Aldi. Ya, Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Alhamdulillah kita ini reunian sama-sama ketiga-tiganya adalah kampus Oranye ya. Oranye. Dari Visip Unair. Nah, mudah-mudahan si Kiki ya, humasnya Visip yang lagi dengerin bisa mencatat ini. Oke, hari ini kita bicara soal social audit. Silakan Bu Novi, saya sama sekali akan mengikuti supaya nanti bisa dipahamkan. Dimulai dari pengantarnya pengantarnya begitu ya. Oke, jadi intinya begini Mas Aldi, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya itu tidak hanya semata-mata berorientasi pada profit gitu ya, gitu. Terus kemudian karena itu perusahaan itu perlu juga menunjukkan bahwa dia juga sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai atau comply dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada seperti itu. Jadi artinya nggak boleh dia jual harga bisa dapat harganya murah, tapi bukan hanya juga barangnya tidak berkualitas, tetapi proses di dalamnya dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya itu juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu. Nah, biasanya yang mensyaratkan seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang orientasinya ekspor gitu ya, ke luar negeri, karena pasar menuntut situasi-situasi yang seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi itu, terus kemudian ini mungkin belum banyak perusahaan yang menerapkan seperti ini ya, tidak banyak karena itu tadi jenis usahanya mungkin bisa jadi sangat spesifik gitu ya. Tapi ini yang kemudian menjadi nilai tambah dari perusahaan yang sudah menjalankan itu. Artinya segala proses yang ada di dalamnya itu kita comply baik ketentuan secara nasional maupun secara internasionalnya. Seperti itu. Jadi bisa juga menjadi branding yang bagus bagi perusahaan karena telah menerapkan itu. Seperti itu. Jadi itu social audit. Langsung saya ke pakarnya begitu ya. Iya, yang betul. lebih paham soal ini. Ini saya juga sama-sama belajar sama Mas Aldi. Oh, sama-sama belajar. Kok enggak Pak ballpoint? Oh, ada ya. Ada. Ya. Ini Ditulis loh ya nanti ya. Iya, betul. Ini ballpoint sama kertas nih. Ada ini ujiannya nanti. menunjukkan generasinya ini. Ada. Ini gurunya tadi pagi sudah nulis banyak loh, saya lihat loh ya. Awas kalau enggak nyimak ya. Oke, baik Mbak Ina, silakan ditambahkan dari pengantar sosial audit dan kenapa kemudian sosial audit ini penting ya, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang tertentu katanya. Ya, terima kasih. Jadi social audit itu pengertiannya adalah pemeriksaan formal dan sistematis terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi seberapa bertanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya dan seberapa baik perusahaan mencapai tujuan tanggung jawab sosialnya. Nah, mengapa ini penting? Karena terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang ekspor, karena ini menjadi persyaratan untuk ekspor. Jadi di beberapa negara itu mensyaratkan memang kita harus memiliki sertifikasi social audit, di mana social audit ini macam-macam jenisnya, dan beberapa pasar itu mensyaratkan beda-beda juga. Jadi ada seperti BSCI itu Business Social Compliance Initiative, kemudian ada lagi pasarnya yang juga menuntut sertifikasi Cisco, Costco, Kroger. Nah, ini beberapa sertifikasi ini beda-beda juga klausulnya.
tetapi pada prinsip besarnya itu sama. Jadi intinya itu sama, ya. Kemudian dan bagi perusahaan yang bergerak di bidang ekspor itu menjadi tuntutan lingkungan eksternal perusahaan yang memprioritaskan tidak hanya murni semata-mata pada keuntungan, ya, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Nah, nantinya social audit ini menjadi alat untuk mendukung perusahaan mencapai bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Ya, jadi kita ini benar-benar yang dituntut mendapatkan nilai baik supaya bisa ekspor. Kalau kita mendapatkan nilai red itu selama 6 bulan kita tidak bisa ekspor. Tidak bisa ekspor, ya. Untuk produk tertentu yang disyaratkan ini, sertifikasi ini, kita harus reaudit lagi. Lagi, kemudian kalau misalnya red lagi, ya tetap tidak bisa lagi selama 6 bulan. 6 bulan. Oh. Sampai kita mencapai nilai yang bukan red. Yang jadi green nilai gitu ya? itu ada green, yellow, orange, dan red. Nah, kita sih targetnya tuh green selalu. Kalau yang orange itu kampus kita ya orange. Enggak ada hubungannya Lain, ya. nggak ada Beda ya. hubungan. Beda, ini bukan kampus, Rek. Kita sekarang harus sudah ganti ungu, Mbak. Oh, udah ganti. Psikologi ungu. Oh, lo saya enggak mau ikut kalau itu. Unyu-unyu, Mbak. Oh, unyu-unyu ya enggak ikut. Ya. Oke, kalau masih red itu berarti 6 bulan terus Ya, intervalnya ya begitu ya. Tapi mungkin juga makin ini untuk makanan ya, food gitu ya. Ya kalau food ini ada lagi, jadi bukan hanya social audit, tetapi mengenai food safety, pengamanan terhadap Sebentar, produk. bidang tertentu ini semua bidang Yang apa? seluruh ekspor itu yang harus ada khusus social ekspor. audit. Ya. Nah tapi kalau terutama yang food ini ada food defense, ini ada food pengamanan terhadap produk. Ini ada lagi auditnya. Oh, Mengenai double-double HACCP, berarti ya. BRC, kemudian BIP itu nanti juga ada seperti HACCP-nya, kemudian juga ada social auditnya gabungan. Jadi kita ini bermacam-macam audit dan sampai kita slogannya itu tiada hari tanpa audit. Gitu. Oh, nah terus yang berhak melakukan audit siapa ya, Mbak Ada Irma? lembaganya. Jadi ada lembaga ini juga ditunjuk dari buyer-nya. Bisa dari UL, bisa dari Alki dan lain-lainnya. Nah kalau yang selama ini ada begitu yang masyarakat tahu atau yang ada di Indonesia, buyer ini ada di Indonesia ya? Di luar. Di luar. Di luar ya? Di luar. Kita Karena- kan ekspor. Oh. Jadi beli produk memastikan bahwa dia comply dengan aturan-aturan. Bayarnya sana mensyaratkan nih, tolong audit perusahaan ini dia comply nggak? Kalau comply aku mau beli barang dari dia gitu loh pas. Kalau nggak comply nggak mau aku gitu loh. Jadi ini social audit ini bisa menjamin perusahaan ini paling tidak tuh kita menggaransi kalau aman. Kalau aman. Ya kan misalnya gini, misalnya ada buyer mau beli, kemudian kita ini nggak ada social audit, tidak ada jaminan sertifikasi. Nah tiba-tiba ada kebakaran, ya udah habis terus kan macet ini untuk ekspornya. Nah jadi kenapa harus social audit? Karena kita harus menjaga supaya tidak jadi kebakaran. Kalau ada kebakaran tuh bagaimana pengamanannya supaya lancar ekspornya gitu. Oh, jadi menghasilkan produknya. sampai di sini makin bingung saya. Social audit itu berarti juga tidak hanya mencakup ke produk yang diekspor ya, Bukan. tetapi kondisi. prosesnya, lingkungannya. Nanti saya jelaskan berikutnya, Pak. Ruang lingkup itu ada di ruang Kecepatan saya lingkupnya. berarti ya. Oke. Nah, kemudian kalau di materi yang Bu Nafi kirimkan itu kan disebut-sebut juga soal corporate social responsibility begitu ya. Nah, kaitannya apa ini dengan social audit? Apakah ini bagian dari perusahaan melakukan atau mengimplementasikan CSR? Itu bagian dari social audit, Pak. Jadi ruang lingkup ya, ada ruang lingkupnya itu yang berikutnya akan saya jelaskan. Ruang lingkup itu adalah terkait yang ini prinsip besarnya ketenagakerjaan, kemudian K3 dan lingkungan. Lingkungan ini kan termasuk masyarakat di sekitarnya juga. Nah, CSR kan ada di situ. Nah, itu jadi bagian dari social audit gitu. Ya, monggo kita masih ada waktu untuk menjelaskan soal ruang lingkup sebelum kita beri ke iklan. Kita langsung saja, tapi ke Bu Novi mau menambahkan? Bingung apa enggak? Saya ini bingung mau Loh. menjelaskan. Ya kalau gitu bantu saya nanya aja Ya, deh. ya, ya. Bantu saya nanya aja, monggo silakan. Oke baik, kalau yang saya pahami karena saya tidak pernah ngurusi yang seperti ini gitu, jadi jujur nggak pernah ngurusi yang seperti ini. Yang saya pahami bahwa itu tadi, kalau saya nih buyer, saya mau beli barang, saya harus memastikan bahwa barang yang diproduksi oleh si pabriknya ini, perusahaan itu dia itu prosesnya benar, terus kemudian dia comply dengan aturan-aturan yang ada. Terus tadi itu memastikan bahwa barang yang saya beli itu satu aman
aman dari sisi apa mutunya gitu kan. Terus kemudian kalau saya beli ini ekspor ini berarti lancar produksinya seperti itu. Sampai di situ ya. Terus kalau misalnya ini dia tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur karena itu kalau secara ini kan regulasinya nggak boleh kayak gitulah. Jadi hal-hal yang seperti itu untuk memastikan bahwa saya beli barang yang benar gitu deh kayak gitu Mas. Gampangnya kayak Gampangnya gitu ya. seperti itu. Pengirimannya bisa sesuai jadwal gitu Mas Andi. Kalau ada hambatan-hambatan kan jadi molor nanti gitu. Jadi kan nggak bisa mereka tuh benar-benar nggak bisa terjadwal, akhirnya mereka jadwalnya mereka sendiri juga susah ke pasarnya, Oke. kacau. Baik, saya menagih janji ruang lingkupnya mungkin lebih secara pointers begitu supaya bagi yang nggak paham kayak saya ini mendengarkan Mbak Irna, mendengarkan Bu Novi menjadi bisa memahami ini toh ruang lingkupnya. Ya, Monggo Mbak Irna. tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ruang lingkup intinya itu seluruh yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Seluruh aturan yang terkait dengan ketenaga kerjaan itu kita harus semua, harus beres semua. Kemudian yang mengenai K3, seluruh aturan yang mengenai K3 itu kan keselamatan kecelakaan kerja itu harus beres semua juga. Itu. Kemudian seluruh yang terkait dengan lingkungan. Lingkungan juga termasuk lingkungan, nanti saya jelaskan yang akan diukur adalah mengenai kayak limbah, kemudian Harus ramah lingkungan ya, Mbak Irna ya. Kemudian bagaimana kita terhadap masyarakat, CSR tadi. Nah itu prinsip besarnya. Nanti apa yang akan diukur detailkan lagi gitu, Mas Aldi, banyak sekali. Banyak sekali ya. Mungkin memang kalau sejam ini untuk detailnya kita nggak cukup Pak, waktu harus ya. 1 hari Pak. Wah, harus 1 hari. Baik, kita ke penelpon dulu. Kita mau penyegaran sama Pak Sumarwito pasti ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Go, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito. Monggo. Narasumber yang cantik-cantik ini Ya. dengan Mas Aldi yang ganteng. Gus, terima kasih Pak. Gini, apa itu hal-hal seperti tadi kan disyaratkan untuk perusahaan yang ekspor, Betul. ya tahu? Betul. Tapi kalau yang ekspor itu cuma perusahaan kecil-kecil, UMKM, itu kan ada yang ekspor juga kan, UMKM itu bagaimana? Dan saya pernah saya waktu masih pegang ukir-ukiran, tenaga kerjanya saya itu 25 orang, ukir-ukiran, saya ekspor ke Okinawa, Jepang. Ke Okinawa itu karena untuk yang pesan itu pangkalan Amerika yang di Jepang itu. Ya. Itu enggak pakai gitu-gituan, cek ruwete gitu. Tahun berapa Pak? Ya tahun lama sudah. Tahun lama ya. Ya tahun lama itu kan. Ya kan saya kira aku wis pensiun kan, wis umur sudah songo. Enggak itu ada perubahan gitu. Yang sekarang ini UMKM itu gimana? Ya, ada yang ekspor juga, bisa diakali gitu loh. Kan sekarang orang Indonesia yang ngakali pinter. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarwito mengingatkan kita bahwa yang harus ditanyakan ke narasumber, mulai kapan ini sosial audit? Ini mulai kapan gitu kira-kira ya. Tapi monggo silakan Mbak Irna ditanggapi Pak Sumarwito. Kalau dulu nggak ada gini-ginian loh. Iya, emang dulu sepertinya masih tradisional ya Pak. Masih tradisional. Iya. Jadi kemudian kalau mengenai UMKM, saya sendiri kurang tahu ya detailnya karena saya nggak pernah handle untuk UMKM. UMKM Jadi, ya. di sini ini perusahaan yang saya tangani adalah memang yang ekspor yang memang bayarnya besar-besar gitu loh, kita sekian kontainer gitu. Jadi mungkin yang buyer tertentu ini yang memang mensyaratkan. Jadi kita lihat bayarnya, ini permintaan dari buyer. Jadi bukan murni dari negara tapi dari buyernya, dari pasarnya yang meminta gitu. Gitu Pak. Jadi mungkin lain pasarnya juga lain permintaannya barangkali. Iya, lain pasarnya, lain permintaan Pak Sumarwito, mungkin Jepang nggak pakai begitu, tapi kita juga nggak tahu yang sekarang ya. Iya. Karena kan dan kapasitasnya juga pasti yang besar. Kalau yang UMKM, Bu Irna kurang paham. Tapi ada kemungkinan diberlakukan itu mungkin tidak sedetail ketika ini. Iya benar. Jadi sepertinya sih memang diberlakukan, tapi yang tertentu saja. Yang mungkin saja, jadi ya. tidak ada pekerja anak, mungkin kayak gitu, tidak ada kerja paksa, kerja rodi kayak gitu, mungkin yang ekstrim gitu. Yang ekstrim, kalau di tempat kami kan malah setiap tahun tuh selalu ada tambahan peraturannya. Jadi kita tuh sampai mengejar bagaimana bisa memenuhi semua itu gitu Pak. Dan itu semua pihak buyer yang menambahkan ya.
Dari pasarnya, Dari ada klausul-klausulnya, jadi kayak BSCI itu dari BSCI-nya itu mulai sekarang ada lagi tambahan aturan ini di Permen nomor ini kayak gitu, Mbak. Mbak Ina, yang membedakan itu lebih ke bersifat spesifik masing-masing perusahaan atau negara. Misalnya, oh kalau Amerika kayak begini, oh kalau Eropa yang negara ini, Eropa yang ini, atau seperti Yang apa? membedakan nih pasarnya, jadi sama-sama di Amerika, Oke. tapi pasarnya beda. Nah itu tuntutannya beda. Gitu. Gitu ya, sampai Jadi kayak sedetail gitu, itu. sedetail itu. Makanya banyak banget ya. Bu Novi mau komentar? Ngetes. Loh, enggak. Makanya kok banyak banget. Kalau sehari masuk akal, kalau sejam nggak cukup lah Iya, social iya. audit ini. Iya, jadi yang saya social audit ini karena tadi bayar yang mensyaratkan, jadi punya ketentuan-ketentuan lah masing-masing gitu. Mungkin nanti dijelaskan lebih detail lagi sama Bu Irna pas menjelaskan apa sih yang di yang di diukur, audit. diaudit. Yang diaudit. Yang diaudit itu apa aja sih kayak Ya, gitu. ya. Gitu barangkali habis gini Oh, iya. kita dapat pencerahan lebih banyak lagi Iya. Mas Aldi. Bu Novi pinter juga loh ya. Cara beliau untuk mengemas jawaban luar biasa. Tapi kita balik setelah pesan-pesan ya. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita soal social audit. Ya, bagi Anda yang sama kayak saya, nul putul nggak ngerti, mungkin sudah mulai kebuka lah ya dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber. Ada Bu Novi, ada Mbak Irna, praktisi HR yang sudah sangat senior, dan kita lanjutkan sembari juga mengingatkan Anda kalau Anda tertinggal dengan apa yang sudah kami perbincangkan di awal, tenang saja. Nanti hasil perbincangan lengkapnya bisa Anda kembali tonton melalui akun YouTube-nya Mercury di @radiomercury96. Jangan lupa subscribe juga ya, supaya akunnya bisa terus bertumbuh dan menyajikan konten-konten menarik lainnya untuk Anda. Baik, kita lanjut. Bu Novi, seperti yang diharapkan tadi, sekarang kita akan menanyakan kepada narasumber. Jadi narasumbernya sebenarnya cuma satu. Penanyanya dua. Iya, penanyanya dua. Yang satu ini cuma temannya narasumber. Oke, Mbak Irna, mungkin nanti Bu Novi juga bisa menambahkan. Mbak Irna, apa saja yang diukur dalam social audit? Banyak hal ya. Kalau saya ini uraikan semuanya tuh Gak cukup waktu nggak ya? cukup satu hari. Jadi saya ini aja ya contoh. Jadi ada beberapa contoh, tapi secara mendetail gitu Mas Aldi. Misalnya jadi tidak boleh ada kerja paksa. Kemudian tidak boleh ada pekerja anak tadi yang sudah disebutkan sama Mbak Novi. Anak ini usianya berapa? Usia di bawah 15 tahun. Juga tidak boleh ada pekerja muda yang di bawah 18 tahun. Jadi itu masuk di persyaratan kalau mau masuk perusahaan ekspor biasanya minimal ya harus sesuai ketentuan minimal 18 tahun. Kurang 1 bulan aja bisa jadi temuan di audit sosial. Gitu. Oh gitu. Bagaimana pelakuannya dan sebagainya. Nah, itu ada prosedur-prosedurnya. Jadi bagaimana kalau sampai kelolosan itu ada prosedurnya sendiri. Perlakuannya bagaimana itu detailnya seperti itu. Ya. Kemudian mengenai K3. K3 ini ada perusahaan yang mensyaratkan karena dia bergerak di industri, berarti dia harus ada AK3 umum, ahli K3 umum. Ada juga ahli K3 kebakaran. Kita harus punya semua, itu dari kementerian kan keluarnya sertifikat. Nah, ada juga kalau perusahaan yang memang di sana banyak sekali bahan kimia, berarti AK3 kimia. Jadi plus itu. Jadi kita beberapa, nah itu juga harus perpanjangan. Kan ada masa jatuh temponya, itu kita harus monitor, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai nanti auditornya datang, ternyata kok ini sudah kedaluarsa, gitu, temuan lagi gitu. 6 bulan nggak boleh ini. Nah, itu kalau sampai red, ada beberapa temuan red, nah 6 bulan nggak boleh ekspor. Gitu. Gitu. Nah, jadi K3 itu selain itu juga sarana dan prasarana. Misalnya gini, ada APAR. APAR tuh nggak sekedar ada APAR, nggak sekedar gitu. Ruangan ini butuh APARnya berapa? Kemudian APAR itu kapan meriksanya? Itu ada kartunya di APAR situ, kapan saja kita meriksa. Nah ini kan harus minta sebulan sekali. Benar nggak sebulan sekali? Itu dicek sama auditornya, dibaca kartunya. Kemudian nomor kartu sama nomor APAR harus sama. Siapa tahu ini kayak rekayasa misalnya ya. Jadi amburadul gitu, kartunya beda, udah lagi temuan. Ini kenapa nomornya nggak sama? Kemudian APAR-nya itu jenisnya apa? Apakah powder, apa liquid? Nah, sesuai nggak sama yang akan diamankan, area yang akan diamankan, nah, kayak gitu. Kemudian ada nggak smoke detektornya?
Jadi ruangan tertentu, terutama gudang, itu harus ada smoke detector. Jadi kalau misalnya kebakaran udah langsung dia ada apa? Deteksi awalnya. Gitu, air langsung otomatis gitu. Kemudian juga alarm. Ada nggak alarmnya, tombol alarmnya. Nah, beberapa sarana itu juga tidak boleh dalam kondisi terhalangi. Jadi misalnya APAR di sini ya. APAR itu ternyata ada box yang tinggi ditaruh di depannya APAR. Nah, itu temuan. Itu berat, itu yang menyumbang temuan menjadi red. Audit menjadi red. Jadi seluruh APAR itu harus mudah diambil dan digunakan, tidak boleh terhalangi. Nah, kadang-kadang kan nggak cukup nih gudang ini. Kadang-kadang tuh anak-anak itu wes pokoknya ini mau cepat dikirim, langsung pluk taruh di depannya APAR, taruh di depannya tombol alarm kayak gitu. Nah, itu kita harus mendisiplinkan mereka. Jadi itu beberapa yang mengenai sarana yang tidak boleh. Jadi jelimet sebetulnya, tapi kita sudah punya checklistnya, ketentuannya itu, dan kita selalu secara periodik kita tuh refresh training ke mereka, ke seluruh karyawan itu refresh training. Apa yang harus dilakukan? Ya, mengenai apa sarana prasarana K3, kemudian bagaimana bekerja dengan benar. Nah, ini nanti terkait dengan kesehatan juga. Jadi nanti kita ada pelayanan kesehatan, itu juga diperiksa bagaimana kotak P3K-nya lengkap apa enggak. Nah, kadang-kadang itu anak-anak tuh ngambil tidak dikembalikan. Iya. Ini jadi temuan lagi gitu. Menjadi antitesa untuk kebiasaan kita yang kata Pak Sumarwito, orang kita yang semua diakali ya. Ini kan menjadi sebuah keniscayaan bahwa sebenarnya kalau mau berusaha berbisnis yang benar ya harusnya social auditnya dijalankan. Bu Novi sudah mantuk-mantuk, mungkin mau menambahkan? Ya kan menariknya kan itu kan ya. Kalau boleh dibilang ini pertanyaan selanjutnya kan nanti apa manfaatnya? Nah, kira-kira mungkin kita masuk ke situ manfaatnya lebih tertata dan keniscayaan lah ya. Betul. Dan ini tanggung jawab sosial gitu. Tanggung jawab sosial kita terhadap bisnis yang kita jalankan. Jadi juga transparansi terhadap apa yang kita lakukan seperti itu. Sehingga memastikan bahwa GCG-nya, kalau ini bicara ini good corporate governance-nya dijalankan dengan baik. Artinya GCG bukan hanya terhadap ketentuan-ketentuan saja, tetapi juga dalam praktek-praktek di operasionalnya gitu ya Mas. Seperti itu. Mungkin juga kalau misalnya mungkin tadi Mbak Irna bisa nambahin juga mungkin ada kayak program tadi pelatihan pengembangan karyawan, terus keragaman karyawan yang ada di sana, mungkin seperti itu juga gitu. Jadi maksudnya keragaman itu ada beberapa perusahaan kalau kaitannya dengan GCG Mas, itu misalnya harus ada komposisi karyawan dari mana yang beragam gitu, dari dari daerah-daerah tertentu yang beragam, tidak boleh hanya orang-orang tertentu di sekitar. Itu kalau yang kaitannya dengan GCG, diskriminasi itu nggak boleh. Nah, itu juga menjadi perhatian ya, luar biasa seperti ya. itu. Jadi mungkin juga pelatihan karyawan, terus tadi itu pengembangan dan promosinya, memastikan bahwa karyawan itu di dalam mereka juga dikembangkan dan mereka mendapatkan ini yang layak lah gitu ya, perlakuan yang layak dari manajemen seperti itu, sehingga kemudian ya itu tadi nggak ada ketidakpuasan, tidak ada perasaan-perasaan yang mereka tidak dikembangkan yang nantinya bisa berpengaruh terhadap proses produksinya gitu Mas. Jadi kalau saya tambahkan untuk manfaat, jadi yang kelihatan nyata Pak, manfaat ini misalnya kita tuh harus ada jalur evakuasi jika terjadi kebakaran. Sekarang bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada aturan itu, terus terjadi kebakaran, mereka lari semburat, pintu dalam kondisi tertutup, nggak bisa keluar. Nah, ada tuh perusahaan kan dulu kalau saya nggak salah nanti tuh. Nanti kayak itu yang di Malang ya, semburat. Kayak Kanjuruhan. Nggak ada Pak, perusahaan kayak Mercon kalau nggak salah waktu itu ya, itu dikunci dari luar kan. Waktu kebakaran akhirnya kan mati semua akhirnya gitu. Nah, ini pentingnya. Jadi harus jalur evakuasi, tidak boleh ada barang. Nah, kalau ada barang nanti kan langsung terhalang jatuh lagi ya. Kemudian pintu darurat itu harus mudah. Jadi sekali dorong buka gitu. Buka langsung keluar. Dan kemudian itu jelas ada titik kumpulnya. Nah, ini ditrainingkan pelatihan. Mereka harus tahu di mana. Kemudian pintu nanti dilihat ya, pintu memang harus yang menyala, dalam kondisi gelap pun dia kelihatan exit ya. Emergency exit itu harus ada ada ini penjudulnya lah, ini emergency exit. Nah, jangan sampai ada judulnya exit tapi pintunya dikunci, atau kebalikannya, ini pintunya tapi nggak ada judulnya. Jadi kan nggak tahu, oh ternyata di sini pintunya gitu. Itu jadi manfaatnya itu sebenarnya
bagus sekali kalau kita menerapkan semuanya itu. Ya. Seperti kata Bu Novi tadi ya, good corporate governance ya. Ya, jadi tata kelolanya memang menjadi tertata dan sebenarnya manfaatnya ya ketika semua hal tertata dengan baik ya bisnisnya insya Allah juga pasti akan baik juga. Tapi yang ingin saya sampaikan karena kita ini kebetulan sedang membahas ini soal auditor. Tadi auditornya kan dari negara dari badan sertifikasinya, Mas. badan sertifikasi. Sertifikasinya. Bukan punya kita ya? Bukan dari itu mandiri itu independen. Mandiri ya. Independen. Cuma Dan mereka nggak artinya kalau auditornya lihat, nah apakah auditor itu juga akan mengunjungi pabrik-pabrik itu? Iya. Pasti. Mengaudit. Kunjungannya mendadak. Makanya kita juga mau merekayasa bagaimana. Jadi range-nya kalau dulu tuh cuma 2 minggu ya range-nya itu. Sekarang enggak. Yang sekarang ini 1,5 bulan. Jadi saya nggak bisa cuti. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba datang, jadi range-nya misalnya tanggal 1 Oktober sampai tanggal 16 November. Nah dalam range itu tiba-tiba datang, padahal datangnya cuma 1 hari. Tapi kan datang di hari yang mana kita nggak tahu. Jadi kan saya juga nggak bisa cuti, nggak bisa. Iya. Anak buah saya juga, kamu nanti aja ngambil cutinya. Gitu. Di range yang sudah ditentukan. Iya. Tapi kalau inspeksinya cuma sehari cukup ya? Sehari cukup, biasanya kalau 2 orang, kalau 1 orang biasanya 2 hari. Gitu. Bule-bule berarti yang datang itu? Enggak, jadi ada perwakilan. Ada perwakilan. Biasanya dari Jakarta kantornya. Mereka punya perwakilan di Jakarta dan orang-orang kita. Tapi, nah ini kenapa saya tanyakan bule? Kalau bule kan nggak bisa diajak bargaining gitu ya. Nah kalau orang-orang kita juga nggak bisa diajak bargaining ya? Nggak bisa. Jadi makan siang pun mereka bayar. Mereka nggak mau Mereka nggak mau dijamu. Bagus lah ya kalau kayak begitu ya. Mereka nggak mau menerima apapun juga. Dan itu ada surat pernyataan kita harus tanda tangan juga. Itu Indonesia nggak bisa didatangkan auditornya itu, negara maksudnya. Kalau bisa kan nggak ada korupsi ya. Pak Lukas NMB nggak bisa sampai kayak galugalan kayak gitu ya. Kan artinya kan sebenarnya kita sudah punya prototipe, sudah punya contoh bahwa dari private sector ini bisa dilakukan kayak begini. Harusnya kan negara juga bisa. Lu kok jadi kesana ya ngomongnya? Iya. Jengkel sama siapa? Jengkel sama siapa ya? Harusnya saya ngobrol sama Mas Luki ini ya. Salah orang ini. Ya. Oke, baik. Tetapi jadi dan berapa dalam setahun itu berapa kali auditor itu melakukan inspeksi? 1 kali masing-masing. Cuma Jadi BSCI 1 kali, Costco 1 kali, kemudian Kroger 1 kali gitu dalam 1 tahun. Jadi kita rutin. Cuman kan misalnya berurutan kan, nanti yang ini bulan ini, yang ini bulan ini gitu. Jadi kan hampir. Loh kalau ada 12 terus kemudian berurutan nggak bisa cuti setahun lah, Mbak Irna. Nggak mesti, biasanya ada jedanya. Ada jedanya ya. Jedanya juga. Karena memang terpaksa ya kita bisa, tapi kan ada wakil juga yang bisa wakil. Yang penting semua sudah beres, dokumen apa semua sudah oke. Ya, jadi prosedurnya mereka akan ngasih tahu bahwa range-nya antara ini sampai ini. Ya. 1,5 bulan rata-rata ya. Iya, sekarang 1,5 bulan. 1,5 bulan di kapan datangnya nggak tahu, tapi di range antara itu sampai itu gitu ya. Oke. Baik. Menarik, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing, monggo silakan. Sharing apa aja boleh kok. Kalau misalnya sharingnya nanti nggak cocok karena nggak ngerti ya nggak apa-apa, nanti dijelaskan gitu ya di 0315620096 atau juga ke WhatsApp di 0817300096. Kita ke pesan-pesan lagi. Baiklah, kita lanjutkan. Ada Pak Hamid yang menanyakan pagi hari ini apakah marketplace juga menerapkan social audit? Mbak Irna. Ya, kalau marketplace ya saya sih tahunya memang harus menerapkan social audit semua, Pak. Harusnya ya. Harusnya iya. Tapi kalau sekarang sudah mengimplementasikan atau belum, walau alam ya. Itu terserah pasarnya, terserah mereka ada menuntut itu enggak. Jadi kita mau jual kemana gitu loh. Nah, kita mau jual kemana, pasar itu tuntutannya apa. Ada pasar yang mungkin enggak perlu menuntut itu, ada mungkin masih ada. Tapi ada yang kebanyakan yang pasar-pasar besar yang memang sudah terkenal itu pasti menuntut social audit. Balik lagi kayak UMKM tadi ya, kalau marketplace yang jualannya volumenya kecil-kecilan, belum kontainer-kontaineran mungkin lebih relatif lebih ini gitu. Tapi yang pasti yang mesti harus diketahui adalah kalau itu berkaitan dengan food, maka social auditnya menjadi lebih ribet. Lebih ribet. Iya ya, bisa 2 kali lebih ribet. Iya, bangsanya kayak sertifikat halalnya, kayak gitu-gitu SNI-nya lah. Karena kayak kadang gitu. juga ada bertentangan antara audit yang pengamanan
ini foodnya ya dengan social audit. Misalnya tadi yang saya katakan pintu darurat tidak boleh dalam keadaan tertutup kan, harus langsung buka. Nah, biasanya kalau pengamanan produk itu malah tidak boleh banyak yang terbuka-buka karena nanti kan nggak aman kalau keluar masuknya nggak jelas itu gitu. Nah yaitu kita bagaimana kita menyikapinya di tengah-tengah itu gitu. Ya, oke. Jadi itu ya Pak Hamid, mudah-mudahan dipahami marketplace ya. So far sih harusnya menerapkan social audit, tapi kalau misalnya masih kapasitas pembeliannya atau volumenya tidak terlalu besar, mungkin relatif masih tidak terlalu ketat juga begitu ya. Kalau setahu saya Mas, kalau pasar dalam negeri kebanyakannya belum sampai ke sana ya. Belum sampai ya. Belum sampai ke sana. Biasanya itu yang sudah pasar internasional yang mengharuskan. Bahkan kalau misalnya kita bicara standar ISO yang biasanya standar mutunya ISO yang 9001 itu biasanya masih lebih ke proses, dan kalau jualannya ke lokal kayaknya itu juga bukan menjadi persyaratan. Ada buyer-buyer tertentu kalau misalnya nggak terlalu besar mungkin itu mereka mensyaratkan bahwa perusahaan produknya harus ber-ISO kayak gitu. Maksudnya mereka perusahaan ini menerapkan ISO kayak gitulah di organisasinya. Tapi ini lebih tinggi dari ISO. Kalau ISO lebih ke penjaminan mutunya. Kalau ini tadi kan lebih ke aspek-aspek yang lebih lainnya. kompleks ya. Ada ketenaga kerjaan, ada K3-nya, ada lingkungan. ISO 14.000 ada lingkungan. Ya. Oke, baik. Kemudian Pak Bima, apa bisa dibilang kalau perusahaan sesuai aturan Disnaker sudah terpenuhi sosial auditnya? Wah ya belum, masih jauh ya. Betul. Ya. Silakan Bu Novi, betul-betul harus bisa menjelaskan kenapa betul-betul ini. Nah itu kan masih aspek yang terkait dengan ketenaga kerjaan ya Mas gitu. Nah aspek yang lainnya kan yang tadi misalnya aspek lingkungan K3-nya itu juga harus diperhatikan seperti itu, dan bisa jadi ketentuan yang ada di dalam undang-undang ketenaga kerjaan kita dengan yang International Labor Organization itu bisa jadi agak beda kayak agak gitu. beda, Nah gitu itu ya. yang kemudian membedakannya kayak gitu Mas Aldi. Iya, jadi nggak sekedar undang-undang ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia ya, di Disnaker, tapi juga ILO. Jadi mana yang berat itu mana yang paling ketat itu yang dipilih di social audit. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan misalnya yang di Disnaker misalnya boleh misalnya lembur 14 jam, tapi kalau yang di ILO-nya 12 jam ini misalnya ya. Maka yang dipegang adalah yang ILO gitu. Nah, jadi ini mana yang paling ketat pokoknya. Mana yang paling ketat. Nah, ini kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada perusahaan yang aturan Disnaker aja belum, berarti jauh sekali ya. Jauh sekali pelanggarannya gitu ya. Ya, tapi kan ini kan harus disampaikan begitu ya, Pak, untuk menuju Indonesia lebih baik begitu kan. Ya, jadi Pak Bima, kalau aturan Disnaker saja nggak cukup ya, bahkan tadi sudah disampaikan kalau misalnya aturannya undang-undang kita dibandingkan ILO lebih ketat ya, ILO yang dipakai begitu ya. Oke, terus sebentar, udah nggak ada lagi. Sekarang kita bicara lagi soal kembali ke laptop, hambatan dari penerapan social audit ini pastinya banyak ya Mbak Irna ya. Baik, jadi hambatannya tentunya terhadap manusianya. Manpowernya ya. Manpowernya. Jadi bagaimana mereka tuh bisa disiplin ya untuk menerapkan seluruh yang ada di klausul-klausul social audit. Jadi misalnya yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya APAR terhalang box, nah itu kan jadi temuan. Sudah disampaikan, sudah di training dan sebagainya. Tapi ya kadang ada oknum gitu ya, karyawan tapi oknum. Dia menyepelekan, ditaruh di depannya APAR. Nah itu yang kita kan harus melakukan briefing ulang, kemudian nanti bisa ada training lagi yang berarti yang saya setahun satu kali tambah aja nih ya, soalnya ini kesadarannya belum muncul nih dari teman-teman gitu. Jadi hambatannya itu di manusianya. Sebetulnya kalau manusianya itu semua disiplin udah enak. Jadi saat ini pun saya lagi pengennya itu semuanya itu menjadi habit. Gitu. Jadi kebiasaan semua. Jadi bukan hanya karena good habit, bukan bad habit ya. Iya, jadi bukan hanya kalau ada audit gitu, enggak. Tapi saya berusaha ya hari demi hari ini yang kita jalani itu sesuai dengan semua klausul gitu loh. Pasti bisa kok, bisa. Dan kalau bisa pun kita lebih enak, lebih nyaman sebenarnya.
Ya kayak tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya kita sudah rapi semua, nanti ada ada kebakaran, apa yang harus kita lakukan, jalur evakuasi lancar, kita bisa langsung keluar. Nah kemudian apa bisa dipakai semua, kondisi baik, jadi nggak perlu sampai besar, api itu kecil sudah langsung beres gitu kan. Tapi kalau itu nggak ada, nah itu jadinya. Ya, bahkan ketika bicara soal fasilitas, kalau skala produksinya gede dan memang luasannya cukup besar, apar saja nggak cukup ya? Nggak cukup. Harus punya mobil pemadam. Iya, damkar. Damkar ya. Damkar nanti juga harus ada izinnya dari pihak ini PMK ya. Setempat gitu. Kemudian juga ada pelatihan juga. Itu yang ada pelatihannya dari PMK juga. Ada damkar, ada yang bisa mengoperasikan dolo-doloan solan. Ayo, Novi bisa nggak? Gak iso, aku gak iso loh. Nyetir mobil belum tentu bisa bawa damkar kan. Atau waktu pas ada jadian nggak bisa di starter nih. Karena nggak dicek. Akhirnya tekor. Ya, atau airnya habis. Nggak pernah tekor toh. Ya. Tapi menariknya adalah ini menjadi benar-benar menjadi pelajaran yang luar biasa ya, karena private sector saja sudah diatur sedemikian rupa ketika kita harus berbisnis dengan secara baik dan benar. Iya, secara baik dan benar dan berbisnis dengan dunia internasional. Gitu. Kalau skalanya masih lokalan ya mungkin tidak. Tapi alangkah baiknya ya kalau misalnya yang lokal pun juga mulai ini ya. Tapi kan sering kali gitu Thomas, kalau belum jadi kewajiban terus tidak ada sanksinya gitu kan, ya ngapain mesti ada sanksinya repot. jadi akalin kok. Makanya tadi kan ada pertanyaan dari Pak Bima itu, ya kan? Apakah bisa dibilang kalau perusahaan sesuai aturan Disnaker sudah terpenuhi? Jangan-jangan perusahaan Pak Bima belum sesuai aturan Disnaker misalnya. Jangan gitu dong. Jangan gitu, nggak boleh. Ya, oke. Dan ya balik lagi ke soal hambatan. Selain masalah disiplin, apalagi yang selama ini pengalaman untuk mendisiplinkan orang Indonesia seperti apa effort yang harus dilakukan, Mbak Irna? Pengalaman selama ini, entah di perusahaan yang sekarang atau di konsultan ketika itu? Ya, yang pasti kita tuh nggak bisa hanya megang karyawannya saja. Itu semua kan juga dari suhunya kan. Suhunya ini kan ada manajer, ada ya dari top manajemen, manajer, kemudian ada asisten manajer, ada supervisor. Nah, kalau mereka ini yang panutannya ini juga menjalankan dan disiplin juga mendisiplinkan mereka, menegur mereka kalau keliru. Nah, itu lebih aman. Ada kalau yang perusahaan yang nggak mau tahu, pokoknya saya ini kerja, yang penting itu sesuai target. Nah, ada yang manajer atau para leader-leadernya itu hanya sesuai target aja. Ya nggak bisa. Kita mau training kayak apa sampai ngoyo, nggak bisa. Jadi training ini kan fasilitasnya dari HR kita melatih, tapi di dalamnya area situ itu tanggung jawabnya masing-masing leader gitu. Jadi biasanya saya punya checklist. Area sini mana supervisornya? Oh ya Bapak ya, saya Bapak Tony. Bapak Tony di sini ada apa? Jumlahnya berapa? Nih. Catat, dia tanda tangan, harus dalam kondisi baik. Kalau tidak baik harus lapor. Kalau saya ke situ nggak baik, lah berarti kan dia salah. Nggak dia lapor. Masuk di penilaian nggak lapor, gitu loh. Karena kalau tim K3 sendiri kan tidak mungkin kita jumlahnya banyak, gitu. Buat apa, ya kan? Jadi masing-masing tanggung jawabnya itu ada di masing-masing proses ini. Kemudian ada jumlahnya emergency lamp. Kadang-kadang itu udah nggak ada. Loh kemarin kan taruh sini kok hilang ya? Kok nggak ada ya? Kemana? Nah ini harus tanggung jawab. Makanya tanda tangan satu persatu, serah terima, tanda tangan ya. Ini sudah. Berarti kita ke situ lagi ngecek. Kita bicara sama supervisor ini gitu. Jadi dia kan juga bisa mendisiplinkan yang karyawannya. Gitu. Iya. Jadi memang ngatur human resource ini memang tidak mudah ya. Mudah, Mbak. Karena dia itu punya akal budi dan hati nurani masing-masing gitu ya. Tetapi Bu Novi sebagai pihak yang saya pikir dalam tanda petik harus bertanggung jawab ya, kan konsultan ya. Jadi kan bagaimana kemudian sejauh ini apa yang temuan-temuan menarik yang bisa jadi catatan? Ini loh, ketika bicara soal SDM Indonesia, ini yang masih menjadi hambatan-hambatan atau kendala-kendalanya apa Bu Novi? Kalau kaitannya dengan SDM ya penerapan
sistem manajemen sumber daya manusianya itu belum diterapkan dengan baik gitu loh Mas. Jadi kebanyakannya jadi pengelolaannya SDM-nya itu belum dikelola dengan baik. Biasanya yang paling gampang perusahaan itu memenuhi dulu hal-hal yang berkaitan dengan basic itu yang kaitannya dengan disnaker, yang kaitannya dengan jam kerja lah, tentang upah, terus lembur yang kayak gitulah. Itu yang itu harus diikuti. Tapi kalau sudah perusahaannya ini sampai ekspor dan harus ada audit sosial, paling enggak itu sudah sudah tercover kayak gitu Mas. Terus kemudian tadi itu yang berkaitan dengan hal-hal yang basic itu masih ada sih yang belum, tetapi kalau sudah ekspor tadi ya sudahlah, kebanyakannya mereka harus mengikuti karena mau nggak mau ada ketentuannya. Lalu nah itu tadi masalah tentang etos kerja kayak gitu, kedisiplinan itu memang jadi masalah besar. Ini belum lagi yang kaitannya dengan kalau harus social audit kayak gini, itu sistem dokumentasinya harus benar. Maksudnya administrasi itu kan ribet bukan ribet ya, tetapi memang harus tertib kayak gitu. Karena kalau enggak ya itu tadi pasti akan banyak sekali temuan-temuan, itu konsistensi penerapannya itu jadi terganggu kan seperti itu. Jadi kembali lagi ke masalah itu tadi etos kerja gitu loh Mas, terhadap terhadap tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Seperti itu. Terus apalagi ya kalau tentang SDM ya itu tadi. Terus lebih ke penerapan inilah Mas, kayak misalnya tadi pelatihan dan pengembangan itu saya rasa masih banyak di perusahaan-perusahaan mungkin yang dengan skala yang masih agak ini ya, mereka belum terlalu menerapkan semua tentang program pelatihan dan pengembangan. Itu masih mungkin belum ada lah. Lah pokoknya kerja lah kayak gitulah. Kayak gitu masih seperti itu. Apalagi kalau mau ngomong tadi masalah-masalah yang lebih tinggi yang dituntut di dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam audit sosial ini tadi, misalnya tentang keragaman karyawan itu mungkin belum semuanya. Sistem manajemen karirnya mungkin juga belum diatur yang kayak gitu. Dan MSI sangat siap ya untuk membantu perusahaan-perusahaan ya. Betul. Siap toh? Siap. Nah itu kabar gembiranya. Saya senang kalau begini, berarti Bu Rami dan teman-teman kerjanya good. Iya, jadi bisa support lah kita untuk tadi sistem-sistem yang masih bolong-bolong tadi kita bisa bantu. Ada sedikit tambahan. Jadi Mbak Irna, untuk menerapkan ini, jadi supaya berhasil itu kalau saya nilai selama ini saya evaluasi itu hanya ada dua hal. Jadi kemampuan leadershipnya orang-orang itu dan manajerialnya. Kalau tanpa itu dia nggak bisa memanage dengan baik, udah buyar semua. Jadi kan kita sekian banyak alat, forklift, kemudian boiler, genset, petir. Nah itu masing-masing ada sertifikatnya dan masing-masing itu ada jatuh temponya. Nah itu kalau memanagenya bagus kan bisa langsung buat planning selama 1 tahun. Mana-mana, oh ini jatuh temponya bulan Februari, oh ini bulan Juni. Jadi nggak akan ada yang terlupakan gitu. Jadi bukan itu aja, juga sertifikat dari operatornya itu juga ada jatuh temponya. Jadi kan saya bilang tuh manajerialnya harus bagus gitu. Dan di lapangan leadershipnya harus bagus gitu. Ya, dua hal ini yang kalau kita bicara soal efektivitas social audit pada ke manajemennya sama leadershipnya gitu ya. Saya bisa bayangkan loh begitu banyaknya pekerjaannya Bu Irna ya, luar biasa ya. Nah ini baru kerjaan yang berkaitan dengan social audit loh Mas. Bukan yang sudah yang memang harus skopnya HR yang harus dikerjakan kan gitu. Iya. Sudah berapa orang yang disanksi selama dalam hidupnya Mbak Irna? Kalau saya pendekatannya lebih bukan ke sanksi. Nggak galak ya? Itu dari hati ke hati. Luar biasa. Kalau sanksi itu malah nanti khawatirkan. Ya, saya khawatir itu akan menimbulkan dendam. Dan itu tidak baik ya. Baik, gitu. Bukan buat keselamatan juga, buat segala hal gitu ya. Sanksi itu kalau misalnya memang udah arahnya ke pidana, yang berat-berat, nah itu baru. Yang sampai mengenai keselamatan nyawa seseorang, nah itu memang harus disanksi. Tapi kalau sesuatu yang misalnya kayak melanggar yang ringan-ringan, kita lebih baik ke peneguran, kemudian dia membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi gitu. Dan kita di sana juga ada jadwal konseling, jadi siapa-siapa yang memang ini loh si A si B yang memang agak bermasalah itu kita buka konseling gitu. Ada kartu ininya juga kartu karyawannya. Gitu. Iya, oke. Di telepon itu ditanyain sudah selesai apa belum? Sudah jatuh tempo waktunya nih. Ya, aparnya jatuh tempo waktunya Tapi menarik di bagian yang terakhir saya juga ingin menanyakan yang mungkin sedikit agak pribadi, bagaimana cara Mbak Irna menseimbangkan gitu ya dengan tekanan tingkat pekerjaan yang
apalagi hal-hal yang rutinitasnya cukup banyak kayak begini kan bikin gampang boring, gampang stres, gampang apa gitu ya. Apa cara healingnya, kayak gimana cara healingnya? Healing. Saya sama seperti Mbak Novi. Oke. Jadi di dalam pekerjaan itu kita juga healing ya. Iya. Ya kebetulan kan ini grup ya, Mas Adi. Jadi ada yang di Lampung, ada yang di Dampit. Oh, jadi sempat jalan-jalan itu juga jadi Pada saat kita ke sana ya sekarang jalan-jalan gitu. Menikmati jalan-jalannya Pulang gitu ya. kerja ya udah sore kayak kemarin Makassar sore ya udah langsung ke masjid itu Kubah 99 itu ya menjelang maghrib kan gitu. Ya, Itu sudah healing. Dan saya kalau di sini nih banyak tantangannya. Kayak tadi saya social audit kita ada aturan baru ini nggak sempat bosan. Saya nggak sempat bosan, jadi nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan Nggak ya, pernah karena- bosan. Setiap karena hari muncul ada aja. tantangan baru Dan gitu ya. topik HRD-nya juga banyak gitu loh. Sekarang kita mau fokus ke apa lagi, yang HRD yang HR yang mana gitu. Nggak akan bosan. Jadi selalu ada tantangan. Oke. Itu sesuai memang. Jadi kan saya memang dulu basic saya konsultan. Konsultan juga nggak pernah bosan ya. Iya. Karena kita bertemu dengan banyak orang gitu. Betul, Sama sekarang pun saya juga betul. bertemu dengan banyak orang. Tagihan makin banyak orang yang ditemui, makin besar tagihannya untuk kita kan. Itu yang bikin nggak bosen Cocok, kan? Mas. Iya kan, lah itu yang bikin nggak bosen. Tapi Mbak Ira sebagai closing statement dari diskusi kita yang wow luar biasa ini menurut saya, karena saya juga sudah makin paling tidak menjadi lebih paham soal social audit itu kayak begini tuh. Apa closing statementnya untuk sahabat-sahabat Mercury yang juga mungkin punya orientasi ekspor tapi kemudian paham-paham sedikit atau nggak paham atau mereka belum tahu tentang apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, monggo silakan disampaikan mumpung. Iya. Jadi bukan hanya perusahaan yang ekspor. Kalau saya sebaiknya kita memang menerapkan semua hal-hal yang prinsip itu supaya tidak ada kejadian, tidak ada musibah. Ya. Yang itu yang saya khawatirkan yang paling pokok yang seperti tadi itu. Jadi kalau misalnya ada kebakaran ya, kalau kita tidak siap akan terjadi musibah. Berapa nyawa yang ada di situ di perusahaan itu gitu yang harus kita selamatkan gitu. Berapa keluarga yang nanti akan ditinggal kan gitu. Iya. Nah, jadi ini yang penting kalau buat saya itu bukan masalah ekspornya, tapi memang setelah saya pelajari semua klausulnya itu memang penting semua. Betul. Benar gitu loh. Kalau kita melakukan itu kita aman, nyaman, tentram, damai, sentosa gitu. Amin, luar biasa closing statementnya. Sekarang saya ke Bu Novi. Bu Novi punya closing statement juga untuk social audit, dan lanjut kalau ada info yang mau disampaikan untuk kegiatan-kegiatannya MSI. Ya, jadi kalau saya sih menyamakannya dengan social audit ini dengan GCG lah kayak gitu Mas Adi. Tata kelola perusahaan yang baik dan benar gitu. Ya. Jadi tata kelola itu mulai dari prosesnya seperti itu, terus kemudian kepenjaminan mutunya proses itu antara lain juga kepenjaminan mutu, terus kemudian terhadap pelaksana keamanan keselamatan Ya. orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk juga terhadap lingkungan kita, tanggung jawab terhadap lingkungan kita, bagaimana misalnya limbah itu nggak boleh dibuang sembarangan, harus disalurkannya di mana, harus diolah sebelum dibuang ke tempat pembuangannya seperti itu. Terus kemudian itu tadi nggak terjadi demo dari orang sekitar karena kita berkontribusi terhadap lingkungan perusahaan kita seperti itu. Jadi lebih kayak kalau saya mengatakan di bahasa Indonesianya itu yang GCG itulah Mas. Seperti itu, memastikan bahwa tata laksana yang kita lakukan di organisasi kita itu dilakukan dengan baik dan benar. Oke, baik. Dua narasumber yang luar biasa karena memang beliau ini sudah sangat senior di bidangnya, gitu ya. Ada Dr. Anda Irna Farhani, psikolog, seorang praktisi HR yang sudah sangat senior. Mbak Irna matur nuwun. Sama-sama Pak. Sudah memberikan pencerahan, dan hari ini Bu Novi dengan GCG-nya, Mbak Irna juga dengan social audit yang mesti diterapkan untuk semua perusahaan karena ini sebuah keniscayaan untuk bisnis kita menjadi lebih oke, begitu ya. Iya. Sehat-sehat terus ya. Amin Pak. Kapan-kapan Saya juga. minta diundang kembali untuk kita ngobrol lagi. Boleh, siap selalu. Ya, baik. Mbak Novi terima kasih. Oh, Terima kasih. ada info untuk MSI? MSI yang mungkin yang penting ini yang kita sampaikan nanti kita tanggal 20 dan 21 Oktober kita ada pelatihan dan sertifikasi offline. Kalau dulu biasanya online, yang ini 20 Sekarang dan offline ya? sudah ada offline Oke. gitu 20 dan 21 Oktober. Ini ada kehumasan dan untuk sumber daya manusia. Seperti itu. Yang lainnya masih seperti biasa. Yang online kita punya MSDM, kehumasan dan sekretaris. Oke, baik. Silakan dihubungi saja kalau Anda ingin tahu lebih detail 0811 340 5557 ya. Waduh, sudah hafal. Oh, nomornya di sini loh.
Ya, oke. Tapi terima kasih para narasumber, Mbak Ina, terima kasih Bu Novi, terima kasih, sehat-sehat terus ya. Supaya kita bisa terus berbagi ilmu dengan sahabat-sahabat Merkuri. Dan sahabat Merkuri, hari ini kita belajar banyak tentang social audit dan sebuah keniscayaan bahwa dalam bisnis itu juga ketika semuanya diatur dan ketika semuanya diikuti dengan aturan-aturan yang baik dan diimplementasikan secara konsisten, itu juga akan bermanfaat untuk bisnis kita. Ya, silakan untuk Anda menonton kembali kalau misalnya Anda tertinggal dari awal, karena ini akan di-upload juga di akun YouTube-nya Merkuri @radiomerkuri96. Jangan lupa subscribe ya. Dan sampai di sini perbincangan kita. Sampai ketemu di Talkshow Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.